Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Daily Fresh Juice pada hari ini, hari Rabu Pekan Adventus yang pertama. Bersama saya, Romo John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco, Tiga Raksa, Tangerang. Sumber inspirasinya saya ambil dari Injil hari ini, Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Sekarang saya bacakan. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu bisa berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, saya memberi judul renungan hari ini, Sharing is Caring. Kita sudah sedang berada di hari-hari pertama masa Adventus tahun 2020. Masa Adventus kali ini sangatlah spesial dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, kita semua mengalami situasi pandemi COVID-19, sehingga persiapan-persiapan kita untuk merayakan Hari Raya Natal nanti tentu akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saja persiapan-persiapan kita dalam masa Adventus ini akan kelihatan lebih praktis dalam wujud tindakan sosial karitatif untuk menolong saudari dan saudara yang sangat membutuhkan. Tentu saja, tindakan-tindakan sosial karitatif ini bertujuan untuk memuliakan Allah. Boleh dikatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memuliakan Allah dengan melakukan karya-karya sosial karitatif bagi sesama yang sangat membutuhkan. Kita dipanggil untuk melakukan yang namanya sharing is caring. Berbagi adalah kepedulian.
Tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan sosial karitatif adalah pekerjaan Tuhan Yesus sendiri yang membantu kita untuk ikut memuliakan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus berkeliling dan berbuat baik. Ia menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik ke atas bukit dan duduk di atas bukit itu. Kita melihat secara geografis, ia tidak tenang di tempat, tetapi berkeliling dan berbuat baik, supaya manusia yang mengalaminya dapat memuliakan Allah. Apa yang terjadi pada saat itu? Penginjil melukiskan bahwa Yesus melakukan pelayanan belas kasih Allah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Mereka adalah orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu yang diantar kepadanya, diletakkan di kakinya, dan mereka semua disembuhkan. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat manusia, dan lebih lagi ketika menyembuhkan mereka semua. Wujud nyata belas kasih Allah adalah orang lumpuh bisa berjalan, orang timpang bisa sembuh, orang bisu bisa berkata-kata, dan orang buta bisa melihat kembali. Orang-orang yang menyaksikan dan mengalami mujizat ini merasa takjub, dan saat itu juga mereka memuliakan Allah. Kisah ini mengingatkan kita pada dua utusan Yohanes Pembaptis yang datang dan bertanya kepada Yesus, apakah dia adalah sosok Mesias yang akan datang, ataukah mereka masih menantikan orang lain? Dan ketika itu Yesus menjawab kedua utusan itu dengan berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Injil Lukas bab 7 ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Mesias yang datang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Inilah sharing is caring. Berbagi adalah sebuah kepedulian. Tuhan Yesus juga melakukan mujizat lain, yakni memperbanyak roti dan ikan untuk mengenyangkan orang-orang yang datang kepadanya sebagai wujud hatinya yang berbelas kasih kepada mereka yang datang kepadanya. Dari sedikit yang mereka miliki, yakni hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil, lagi pula tempatnya sunyi, Tuhan Yesus berhasil mengajar para murid untuk berbagi dan peduli kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sharing is caring. Tuhan Yesus berekaristi bersama mereka dengan mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan kecil, mengucap syukur, membagi-bagi, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Maka dari 7 roti dan beberapa ikan kecil itu, Tuhan Yesus menggandakannya dan meminta para murid untuk membagikannya kepada mereka yang hadir. Dan apa yang terjadi? Mereka semua makan sampai kenyang dan masih ada sisa 7 bakul penuh. Ketika kita bisa berbagi, maka hidup kita berkelimpahan dan orang lain juga hidup dalam kelimpahan. Semangat sharing is caring adalah semangat Yesus sendiri. Dia telah berbagi dengan orang-orang sakit, yakni orang lumpuh, orang timpang, orang bisu, orang buta, dan orang lapar, dengan menyembuhkan dan mengenyangkan serta memuaskan mereka. Tuhan Yesus berbagi sebagai wujud kepedulian kepada mereka. Tuhan mengajar para murid-Nya supaya dari sedikit yang mereka miliki, mereka dapat berbagi sebagai tanda kepedulian kepada sesama.
Maka dalam masa Adventus ini, semangat sharing is caring menjadi sebuah semangat atau sebuah gerakan bagi kita. Kita berbagi dengan sesama yang sangat membutuhkan akibat pandemi COVID-19. Di dalam komunitas kami, komunitas Santo Leopold, kami memiliki sebuah gerakan Yesus, yaitu gerakan 5 roti dan 2 ikan. Ini tentu berbeda dengan perumpamaan hari ini, ya, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tapi dengan gerakan 5 roti dan 2 ikan ini, kami sudah bisa berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan betul, ternyata sebuah ungkapan kasih, pelayanan belas kasih Allah ini lintas batas. Bukan hanya untuk orang-orang Katolik, tapi juga orang-orang yang bukan Katolik. Nah, jangan pernah membiarkan sesamamu mati kelaparan, sedangkan engkau tertawa kekenyangan. Sebaliknya tertawalah dengan orang-orang yang tertawa, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Maka kalau Tuhan Yesus begitu berbagi dan berempati dengan kita manusia pendosa, mengapa kita mudah menutup diri, takut menjadi miskin, sehingga tidak mampu dan tidak mau berbagi dengan sesama? Hidup kita sungguh Kristiani kalau kita bisa sharing is caring. Marilah berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk bermurah hati, selalu siap untuk berbagi dengan sesama yang sangat membutuhkan di masa pandemi yang berat ini. Semoga semangat berbelas kasih dapat menjadi bagian yang penting dalam hidup kami dan menjadi wujud kepedulian kami kepada sesama. Amin. Dan kiranya kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.